Akar fi'il madinya adalah ghausun, artinya pertolongan. Istighosa minta pertolongan. Siapa yang kita mintai pertolongannya? Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini biar anak-anak kita gampang dan lulus dari SD mendapatkan SMP negeri. Ibu sekalian, kenapa menjadi penting kita berdoa? Karena Nabi kita berkata, ad-du'a'u silahul mu'minin. Doa itu adalah senjata ampuhnya orang mukmin. Maka anak-anak nanti, halo, mana anak-anak? Ya, perhatikan Pak Ustadz, jangan sampai lupa berdoa pada saat nanti kamu ingin menjawab soal. Kenapa? Karena doa itu adalah senjatanya orang mukmin. Pada saat uang tidak mampu menjawab problem masalah yang kita hadapi, pada saat harta tak lagi mampu menjawab untuk solusi kehidupan kita, pada saat akal sudah mentok tak mampu menjawab soal-soal dunia, soal-soal kehidupan, disitulah letak doa menjadi senjata yang paling ampuh. Amin ya Rabbal. Makanya saya lihatin ini ibu-ibu, bapak-bapak yang hadir nggak berapa persen ya. Banyak yang nggak hadir, kayak lebih banyak yang hadir atau yang nggak hadir? Banyak yang hadir. Alhamdulillah. Babu, anak kita itu bagaimana orang tua? Tadi kata kepala sekolah betul. Anak itu bagaikan bayangan bagi orang tuanya. Kaifa dhillul mustaqim wal 'ainu fasidun. Bagaimana bayangan yang mau lurus kalau barat bendanya bengkok? Bu, tahu bayangan enggak? Ini kalau saya begini, bayangan itu akan ikut bergerak. Kalau saya lurus, bayangan ikut lurus. Kalau saya bekangkang, tahu bekangkang? Benda akan ikut bekangkang, bayangannya ikut bekangkang. Begitulah antara anak dan orang tua, guru dengan anak, orang tua dengan anak. Tidak boleh berkata dan berdoa kalimat yang jelek-jelek. Paham ini? Paham ini? Saya sama anak saya bukan pernah keluar kalimat cacian yang berefek negatif buat anak saya. Maka alhamdulillah anak saya itu TK semua sudah lancar baca Al-Quran. Kalau yang penasaran silaturahmi ke rumah saya, kebetulan Pak Arif juga sering mondar mandir. Anak saya itu TK semua sudah lancar Al-Quran. Kenapa? Orang tuanya, saya dan istri saya, uminya, selalu berdoa. Tidak hanya dalam sholatnya, tapi dalam perilaku sehari-hari juga doa yang baik yang saya tularkan. Saya kalau lagi marah sama anak saya, gak pernah saya bilang anak yang bodoh, anak yang nakal, gak pernah. Saya kalau emosi selalu saya teriak, abang kafi, anak yang soleh. Telinganya ada gak sih sebenarnya? Jadi kalimat itu, ucapan akan mengandung reaksi sikap dan perilaku. Saya kasih contoh. Ibu, halo. 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 Beda kan? Halo, jawabannya halo. Tapi kalau halo, jawabannya juga teriak halo. Begitulah ucapan mempengaruhi perilaku kita. Maka jangan pernah ucap yang jelek-jelek sama anak kita. Ya Bu. Coba kita lihat di mana-mana ada harapan-harapan. Maka semua sekarang daerah-daerah provinsi juga punya ucapan yang baik-baik. Coba Bandung beriman, Bandung teguh beriman, Solo berseri, Yogyakarta apa? Bersih dan indah, Jakarta
Ayo, kok ada yang tahu Jakarta nih? Apa semboyan Jakarta? Kok ada yang tahu Jakarta? Halo. Jakarta itu ramah dan indah. Oh, ya, maka sekarang alhamdulillah gubernurnya juga semuanya dibikin indah. Amin ya rabbal. Kenapa begitu? Karena ucapan itu mengandung reaksi sikap. Nah ini makanya nih anak-anak nih ya, awas anak-anak. Tadi Bu Guru dan Pak Guru itu berharap kalian semuanya lulus. Ya, coba yang kelas 6 duduk semua. Oh ya, kelas 6 semua ya. Kalau di saya ada yang diajar sebagian untuk di bawahnya itu untuk membantu doa. Jadi doa ini Ibu adalah harapan cita-cita kita kepada anak kita. Jangan pernah berhenti berdoa. Ada satu kisah Nabi Allah Musa alaihi salam. Bu, Nabi Musa ketika dikejar oleh prajurit dan bala tentaranya Fir'aun, mentok di tengah pantai lautan. Kalau bahasa otak akal kita, Bu, ya Bu, mau kemana lagi loh? Kan begitu. Nabi Musa berhenti dan dia pasrah kepada Allah. Apa yang diucapkan oleh Nabi Musa dan dilakukan oleh Nabi Allah Musa hanya satu, yakni membaca doa. Maka tadi saya katakan doa adalah senjata paling ampuh. Apa doa Nabi Musa? Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'an wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ya Allah, bagimu adalah pujian, padamulah zat yang maha menolong, dan berilah pertolongan kepada kami. Tidak ada daya dan kekuasaan melainkan bersama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dibelahlah, diperintahkan untuk memukul lautan dengan tongkatnya, terbelahlah lautan. Nah ini Ibu, coba lihat anaknya. Pernah nggak Ibu ajak ngomong anaknya, tatap wajahnya baik-baik, diajak ngomong serius? Nanti pulang dari sini, cari waktu yang cocok, ajak ngobrol. Waktunya 10 menit, nggak boleh kurang. Pernah nggak ngomong sama anak 10 menit? Tektok? Nggak pernah. Pernah nggak? Nggak pernah. Anaknya datang diomelin, kurang diomelin, betul didiemin. Bener nggak? Nah ini bagaimana anak kita mau bisa tumbuh menjadi anak yang baik? Nggak pernah baik di mata kita. Sementara kita nggak pernah melihat kekurangan kita. Makanya anak-anak harus maksimal, ya. Hai, halo. Kamu harus tahu bahwa ilmu hanya bisa didapat dengan 6 cara. Ada lagunya itu dalam kitab Adabul Alim wal Muta'allim begini Bu. Ala la tanalul ilma illa bisittatin zakain wa hirsin wa bulghatin wa irsadi ustadin wa tuli zamanin. Tidaklah kamu akan memperoleh ilmu kecuali dengan 6 perkara. Dengerin. Yang pertama, wahirsin, cerdas otak kamu. Makanya Ibu kalau masak di rumah, anak jangan dikasih makan bengkol mulu sama saya. Bu, anaknya pengen cerdas tiap hari timpanin teh. Gimana nggak mau layu berangkat sekolah? Ya deh ya, minta susu sama ibunya, biar supaya akal kamu cerdas. Ingat, kecerdasan kamu diganggu dengan 4 perkara. Yang pertama, kalau orang barat bilang fun, hiburan. Nah ini, awas. Halo, anak-anak dulu. Kecerdasan kamu dapat diganggu
dengan hiburan. Bapak tanya, Pak Ustaz tanya, yang nggak punya HP tunjuk. Yang nggak punya HP tunjuk. Yang nggak punya HP, nggak punya HP. Punya kok? Oh enggak. Alhamdulillah. Ibu, kita ini teknologi adalah ujian buat ibu-ibu sekalian. Ya nak ya. Saya kasih contoh. Bu, ibu kalau saya lempar pakai botol aqua ini, kalau ibu tidak menghindar kena nggak? Teknologi itu begitu, Bu. Dia datang ke dalam rumah tangga kita tanpa mengenal ruang, tanpa mengenal waktu. Siapa yang tidak menghindar, tidak mampu mensiasati teknologi ini, dia akan terkena dampak imbasnya. Makanya anak saya nggak boleh main HP. Saya kasih waktu untuk dia bermain HP hanya di hari Minggu. Itu pun hanya 25 menit. Karena HP ini dapat merusak kecerdasan anak. Coba, anak-anak dengerin. Di rumah sakit mata yang ada di Rawamangun, apa namanya, Bu? Apa? Ya, Smeko. Itu boleh tanya, datanya boleh diminta. Di tahun 2018 lalu, saya pernah berbincang-bincang dengan dokternya. Pasien anak yang akibat matanya rusak, tidak mampu melihat dan terganggu matanya, hampir 95% jumlahnya di atas dugaan dokter mata. Awas kamu, hati-hati ya. Jadi banyak mata yang rusak, buta bahkan karena yang namanya games. Kamu tahu games? Games itu ternyata ada radiasi yang sangat tinggi yang dapat merusak mata dan menggerogoti kecerdasan anak kita. Awas, hati-hati. Halo, adik-adik, pengen cerdas, pengen mampu menjawab soal-soal, tinggalkan HP. Ya Bu. Maka saya berharap anak-anak ini tidak terlalu banyak HP. Ini supaya membuktikan anak-anak boleh sambil menyimak ya, bahwa anak yang main HP dengan anak yang tidak main HP itu kesuksesan dan kecerdasannya itu jauh ketimbang anak-anak yang main HP. Makanya zaman dulu nggak ada HP ya Bu. Kita alhamdulillah, kalau dulu kan hiburan hanya nonton layar tancap ya Bu. Maka kita harus bisa menyetop anak kita ke arah yang tidak kita inginkan. Allimu auladakum fa innahum makhluquna li zamani ghairi zamanikum. Ajarkanlah anak kamu karena mereka adalah makhluk yang hidup di zaman bukan zaman kamu hidup. Ya Bu. Sallu ala Muhammad. Makanya anak kita ajarkan bagaimana dicuci dengan HP. Orang tuanya juga jangan main HP mulu. Halo. Kan tadi saya katakan ya, anak dan orang tua itu bagaimana keadaan mereka. Ma fil aba fil abna, yang ada di orang tua ada di anak itu, insya Allah. Bagaimana orang tua anaknya nggak mau main HP, orang tuanya masak aja sambil main HP. Makan. Masak tempe, buka status, lagi ngulek dipotong. Tempe angus di update status dipotong. HP angus karena update status. Bu, nah ini kita juga harus sadar. Kalau kita menyadari bahwa HP itu penyakit buat anak kita sebagai orang tua harus cerdas. Jangan selalu main HP di depan anak kita. Kalau kita pengen ngumpet, saya sama istri itu usahakan di kamar. Kalau ada anak di luar, ada yang lama ingin saya tulis, saya kunci itu di kamar. Nih,
usahakan. Karena saya lihat keponakan saya ada satu yang umur 2 tahun tuh kecanduan HP. Nangis mampu sampai 1,5 jam kalau belum dikasih HP. Ini mudarat buat kita. Bu, apa yang ada di orang tua ada di anak, betul? Kalau orang Jawa bilang kalau bapak ibunya kalong, anaknya kampret. Bapaknya nyolong, anaknya nyopet. Betul? Sallallahu alaihi Muhammad. Jadi anak-anak, kamu harus sadar bahwa orang tua kamu ada 2, bukan hanya ibu bapak kamu yang melahirkan. Dalam Islam, agama kita mengatakan orang tua itu ada 3, tapi buat kamu ada 2. Yang pertama, mayyuliduka, orang tua yang melahirkan kamu, ibu bapak kan? Siapa yang setiap hari membuat ibu bapaknya tidak senang hatinya, maka ilmunya diambil oleh Allah dari kepalanya. Jadi kamu jangan mimpi jadi orang yang sukses, bisa masuk ke SMP negeri, ya, atau mampu ke sekolah-sekolah yang kamu inginkan kalau setiap hari kerjaan kamu bikin ibu bapak kamu kesel. Halo, anak-anak, dengar gak nih? Paham? Orang tua yang pertama yang melahirkan. Yang kedua, wa may yurabbi ruhak, guru yang mendidik kamu dari nggak kenal ilmu menjadi kenal ilmu. Bapak tanya, di sini ada nggak yang nggak pernah bikin ibu gurunya bentak? Ada nggak? Halo, pernah bikin ibu guru bentak nggak? Enggak. Alhamdulillah. Awas ya. Kalau hati bu guru, pak guru kamu bikin kesal, jangankan ilmu, ya, barokah. Barokah itu artinya kamu dibikin mudah oleh Allah. Urusan kamu jadi gampang ke depan. Awas, yang menyebabkan manusia itu maju adalah karena ilmu. Kata Rasulullah, wa man arada dunya fa'alaihi bil ilmi. Siapa yang pengen bahagia di dunia, maka dia harus sungguh-sungguh mencari ilmu. Wa man aradal akhirah. Siapa yang pengen bahagia di akhirat, maka dia fa'alaihi bil ilmi, harus bersungguh-sungguh dengan ilmu. Makanya ibunya juga, bapaknya juga harus memporsikan waktu untuk ilmu di rumah. Bu, ada nggak yang ngajarin anaknya di rumah? Jadi bu guru. Biasanya orang tua sekarang tuh nggak mau pusing tuh, anaknya dimasukin di les. Udah les aja lah, pengen pinter ngaji, panggil guru ngajinya. Padahal dia pinter baca Qurannya. Lebih afdol orang tuanya yang mengajarkan Al-Quran ketimbang orang lain kalau bapak ibunya pandai membaca Al-Quran. Kenapa? Pahala orang tua yang mengajarkan anaknya mengenalkan Fatihah, sepanjang anaknya mampu membaca Fatihah karena ajaran orang tuanya, alaihi tajun fil jannah, nanti di hadapan Allah di surga akan diberikan taj, mahkota yang indah di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Rahman, ya Rahman. Makanya istri saya gak mau anaknya bisa Fatihah lewat mulut orang lain. Bu, ibu, tanggung jawab paling utama dari Allah buat seorang ayah dan ibu itu satu. Perhatikan ya. Ini bukan hanya ibu guru, bukan hanya ibu kandung di rumah, tapi ibu guru juga. Apa kata Rasulullah? Man taraka waladahu jahilan kana kullu dzambin 'amilahu 'alaih. Siapa orang yang meninggalkan anak dalam keadaan bodoh, orang tuanya meninggalkan anak dalam keadaan bodoh, akhlaknya, dia nggak bisa baca Al-Quran, dia nggak mengerti adab kepada guru, dia tidak
tidak paham adab berakhlak kepada orang yang lebih tua, dia tidak bisa bacaan sholat, tidak mengerti hukum syariat, karena kullu dzambin amilahu alaih, akibat orang tuanya yang cuek dan masa bodoh, sibuk nyari duit, kesono kemari, mondar mandir, anaknya nggak diurusin, istighosah nggak dihadirin. Karena kullu dzambin amilahu alaih, orang tua yang masa bodoh kepada anaknya sehingga menyebabkan anaknya tidak berakhlak, tidak pandai membaca Al-Quran, tidak pandai bacaan sholat, tidak mengerti halal haram dan hukum Islam. Dosa yang dikerjakan anak-anak ibu semuanya sampai dia wafat di hadapan Allah, nanti yang menanggung adalah ibu bapak di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayo mengenak. Makanya nih ibu, ayo kita perhatikan ya anak-anak ya. Jadi kalau pengen cerdas, yang pertama, kalau pengen berhasil mencari ilmu, anak-anak yang pertama tadi zakatin cerdas. Yang kedua wahirsin, ada kemauan. Anak-anak, kamu kalau nggak punya kemauan yang tinggi menuntut ilmu, bapak jamin nggak akan berhasil hidupnya. Nggak punya ilmu, nggak bahagia di dunia. Ingat-ingat itu. Berangkat sekolahnya bukunya ditepuk, ditaruh di belakang, mukanya cemberut sambil nendang kali di jalan. Gimana mau bisa memperoleh ilmu semacam itu? Ya. Jadi kamu harus semangat yang tinggi menuntut ilmu, karena ilmu tidak akan bisa didapat tanpa bersungguh-sungguh. Bil ijtihad yunalul murad, dengan bersungguh-sungguh akan memperoleh apa yang kamu cita-citakan. Shallu ala Muhammad. Yang ketiga adalah wa irsadi ustadzin. Anak-anak, kalau kamu pengen memperoleh ilmu yang berkah, irsadi ustadzin, menghargai guru. Di sini yang suka nggak ngerjain PR siapa? Semua. Yang suka buang sampah di kelas siapa? Yang suka ngisengin temannya siapa? Ayo. Tidak menghargai guru tidak akan memiliki ilmu. Hati-hati kamu. Hati-hati. Jadi kalau kamu ingin berkah hidupnya, hargai guru-guru kamu ya. Karena guru adalah orang yang memberikan kebahagiaan kamu di dunia dan memberikan kebahagiaan kamu di akhirat. Shallu ala Muhammad. Dan yang terakhir, ibu, bapak, saya pesan ya, kita jangan merasa bahwa anak-anak kita itu cukup kita berikan uang. Pola pikir orang tua di zaman modern adalah dia menganggap bahwa dengan uang anaknya itu bisa menggapai apa yang dia cita-citakan. Makanya banyak orang tua yang memfasilitasi anaknya dengan dunia, memfasilitasi anaknya dengan uang, tapi tidak dengan ilmu. Ini hati-hati. Bu, saya kasih contoh kerbau di ladang. Seharian apa yang dia makan? Rumput. Makan, perutnya kenyang, selesai urusan dunia. Ayam, petol, perutnya kenyang, dia pulang. Tapi anak kita tidak bisa kita perlakukan seperti itu. Ingin cerdas kita kursuskan, ingin nilainya tinggi disekolahkan, dimasukkan ke sekolah favorit. Tapi ibu bapaknya tidak mengajarkan, tidak mencontohkan akhlakul karimah di rumahnya, itu sama dengan zero alias kosong. Ya Bu, contoh kecil, ibu pernah nggak ngajarin, pernah nggak membisarkan di telinga kanan anak, kamu kalau masuk setiap ketemu Pak Guru dan Bu Guru, sebut tangannya. Pernah nggak gitu?
Tenang begitu. Terus ini apa? Coba Bu, kita ini kadang-kadang mudah pandai mengeluh, tapi tidak pandai melakukan amal. Itu kekurangan kita sebagai orang tua. Maka Allah katakan dalam Al-Quran, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Anak-anak kamu dan harta-harta kamu adalah fitnah. Fitnah ini maknanya dua. Satu itu amanat, dua itu ujian. Kalau ujian itu kan jawabannya cuma dua, ya Naya. Kata orang Arab, indal imtihan yukramul mar'u aw yuhan. Dalam bangku ujian cuma ada kemungkinan dua, tidak ada yang lebih dari itu. Yukramul mar'u aw yuhan, lulus atau tidak lulus. Gak ada nanti kamu setelah ujian nasional lulus bersyarat. Gak ada, maka hati-hati kamu ya. Dan yang paling penting adalah minta itu orang tua ya. Nanti kalau setiap mau berangkat ujian nasional, cium tangan ibu, cium tangan bapak, minta setiap berangkat doain ya Bu, doain ya Pak, biar saya mudah menjawab soal. Insya Allah mudah. Insya Allah. Jangan pulang lo berangkatnya nggak ketahuan, pulangnya nggak ketahuan. Ntar jawab soalnya juga nggak ketahuan, nggak terdeteksi komputer. Awas ya. Jadi kamu harus berbaik-baik kepada orang tua kamu. Kalau hidup kamu pengen berkah, ya, pengen sukses gak? Maka yang paling utama adalah orang tua kamu hargai. Insya Allah akan mudah urusan dunia kamu ya. Orang yang pandai menghargai orang tuanya, maka nanti hidupnya akan diberikan kemudahan oleh Allah. Kata orang tua kamu adalah kerabat berjalan. Ibu kamu yang melahirkan kamu 9 bulan, ya, pernah nggak kamu mikirin begitu? Bahwa kamu 9 bulan bersama kemari begini juga. Di dalamnya ada kamu. Maka kalau dalam agama Islam orang tua kamu adalah keramat. Tahu keramat? Ucapannya sedikit saja melenceng berlaku buat anak kita. Dia ibu makanya. Gak boleh ngomel dengan ucapan yang jelek. Termasuk guru juga begitu, gak boleh. Dasar nih kucing dapur. Ada anak gak mandi-mandi, orang tua dia juga begitu emang. Bangunnya kesiangan terus, sholat subuhnya enggak. Ibu kalau anak pengen sholat subuh harus sholat subuh. Bapak begitu juga. Pokoknya jangan ngarep anak kita baik kalau kita gak baik. Pak Ustadz, saya sudah baik dari orang tua, tapi kenapa anak saya tidak baik? Oh belum. Jangan menilai anak kita saat ini. Berbuat saja kebaikan kepada anak kita. Walaupun anak kita melintir sana melintir sini, terus lakukan kebaikan. Kelihatannya nanti kalau sudah tua. Bu, maka kata Allah dalam Al-Quran, aba'ukum wa abna'ukum, anak kamu dan orang tua kamu, la tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'a. Nggak ada yang tahu mana yang akan bisa lebih banyak manfaatnya di antara mereka. Makanya dalam Islam tuh nggak boleh sayang anak separuh-separuh, nggak boleh. Kalau pulang kerja, sapa yang paling tua dulu. Pulang kerja yang paling tua dulu. Dia paling tua soalnya. Kenapa? Ini juga manusia, jangan pulang yang kecil. Wah saya kakaknya diem, ngeliatin. Yang disapa yang bodoh, cium-cium sana, kakaknya ngeliatin. Kakaknya juga orang tua. Sapa yang lebih tua dulu, baru adiknya. Ini kebiasaan ringan, tetapi kita tidak tahu mana yang akan bisa memberi manfaat kepada anak-anak kita nanti. Nggak boleh sayang sama anak yang satu berat, yang satu enggak. Nggak boleh. Bu guru juga nggak boleh begitu. Saya hanya suka kepada anak yang nurut, suka kepada anak yang cerdas, itu umum. Tapi jangan salah Bapak Ibu. Belum tentu anak ini nanti yang cerdas, belum tentu anak yang pintar, yang nurut kepada kita, dia akan tumbuh besar menjadi anak yang besar memberikan manfaat kepada kita. Belum tentu. Ya Bu, ya Bu. Maka Allah dalam hukum waris Islam itu bagi-bagi ketentuan-ketentuan seperti itu. Tujuannya apa? Allah memberitahu kepada kita.
Ada anak yang kita perhatikan banget dunianya, kita kasih uang, kita kasih fasilitas dunia. Begitu kita sakit, ternyata anak yang kita sia-sialah yang begitu maksimal memperhatikan kita. Guru suka hanya kepada anak yang cerdas. Begitu anak itu lulus besar menjadi orang sukses, ternyata anak yang bodoh diluluskan oleh Allah di pesantrennya, diberikan hidayah akhlaknya, dia senantiasa mendoakan gurunya yang telah wafat, yang telah mengajarkan dan mendidiknya. Inilah murid yang memberikan syafaat kepada guru nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala, memberikan syafaat dan kesaksiannya atas amal jariah kita seorang guru. Amin ya rabbal alamin. Makanya saya kadang kalau saya guru juga, saya anak yang sangat cerdas nggak begitu saya perhatikan. Justru anak yang minder, anak yang broken, ya, anak yang rusak itu yang sering saya dekati. Karena apa? Mereka yang pintar nggak pakai kita ajarkan, dia udah nangkep, connect. Tapi anak yang broken rumah tangganya, yang orang tuanya nggak ngerti tentang tata cara mendidik akhlak dan adab, ini sesungguhnya yang pahalanya luar biasa bagi seorang guru, ladang amal yang akan disaksikan oleh malaikat dan akan disaksikan oleh anak tersebut sendiri nanti di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanti dia bersaksi. Kita nanti di akhirat ini ya tasyahaduna, saling memberikan saksi. Maka pelajaran pekerjaan seorang guru inilah pekerjaannya insya Allah akan sangat mulia di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanti anak-anak kita yang kita zalimi, yang kita sakiti, ya, kita nggak sadar, nggak ada guru yang ingin menzalimi anak, tapi kadang ada perasaan anak yang atas pengetahuan kita. Disinilah fungsi yang namanya controlling, mengamati, ya, kepada anak-anak kita apa masalah mereka satu persatu. Maka ada yang disediakan yang namanya guru BK. Kalau di SD ada yang guru BK ya? Nggak ada. Maka guru langsung yang terjun. Insya Allah. Ibu bapak, kuncinya cuma dua keberhasilan itu. Pertama, kalau bagi orang tua, istighosah, banyakin doa. Nggak ada doa. La yuradul qadha. Tidak ada yang mampu merubah takdir Allah illa doa, kecuali doa. Ibu punya anak bandelnya nggak ketulungan, ibu nasihati pakai lisan setiap hari nggak mempan. Coba sekali-kali bisikan Allah yang mengangkat hatinya. Bu, pernah nggak membisikkan Allah, berbisik kepada Allah, curhat kepada Allah agar supaya